Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Video Umum Publik. Nah, untuk video kali ini yang kita bahas yaitu bagaimana cara membangun sebuah website sederhana HTML dengan CSS. Ya, dengan menggunakan eksternal file HTML dan CSS-nya. Dan silakan diikuti video ini dari awal sampai selesai. Nanti biar ada hasil yang akan ditampilkan. Baik, di sini saya menggunakan XAMPP Server. XAMPP Server yang saya gunakan. Kemudian dilanjutkan membuat folder di dalam htdoc. Ini di dalam virtual server htdoc. Dalam htdoc dibuatkan file baru yaitu website CSS 2020. Kemudian dijalankan dulu untuk aksesnya. Website di sini direktorinya kosong, jadi ditambahkan satu file yaitu index.html dan CSS. Nah, di sini editornya saya menggunakan Sublime Text. Sublime. Oke, ini dihapus dulu. Baik. Ini Sublime Text. Jadi untuk tahap awal dibuat dulu yang namanya index.html. Oke, kita mulai. HTML disimpan dulu. Di folder yang sudah disediakan. Index.html. Jangan lupa ekstensinya adalah alt file karena formatnya HTML. Kita simpan, kemudian dijalankan. Title ini selamat datang di website sederhana. Kemudian kita tambahkan dulu link relnya. Nah, di sini kita tambahkan style sheet atau style. Style.css. Ya. Kemudian body, kita langsung ke body. Di dalam body kita buatkan judul, header. Headernya selamat datang di website. Kemudian H1 di belakang H1.
dan lanjutkan tambahkan namanya menu. Kita buatkan link untuk menu. Href di sini contohkan index.html, itu menunya home. Ini cukup kita copy. 1, 2, 3. Profil, kemudian produk, kemudian kontak. Nah, di sini untuk produk jadi dihilangkan saja karena tidak ada apa yang saya buatkan. Kemudian kalau sudah menu, ditutup dengan menu, dilanjutkan dengan artikel. Dalam artikel itu ada judul. Nah, satu itu judul artikel. Kemudian ditambahkan sedikit gambar. Image src, contoh di dalam folder image ada nama gambar 2.jpg. Gambar nanti kita kopikan di folder. Kemudian ukuran gambar, width-nya 300 pixel. Kemudian height-nya 180 pixel. Dilanjutkan dengan paragraf. Nah, paragraf itu adalah isi konten ya. Contoh CSS adalah bahasa cascading style sheet dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan halaman yang tertulis dalam bahasa markup. Kemudian ditutup kembali dengan paragraf. Ini cukup kita tambahkan saja. Ini sebagai contoh. Nah, dilanjutkan penutupan artikel. Dan kita tambahkan footer. Kemudian P kembali. Di dalam P itu contoh copyright untuk di footer. Copyright dan 2020. Jadi kita simpan dulu untuk footer body, karena di awal sudah kita buat, kita tambahkan penutup body. Nah, di sini artikel ini kita hapus, tutup dengan sudah ya. Body ada footer body HTML, ini kita hapus. Kita simpan, kemudian dijalankan. Refresh kembali dulu. Nah, di sini seperti ini. Tampilannya belum ada sentuhan CSS, jadi masih lumayan kurang bagus. Nah, bagaimana hasil HTML dasar ini dibuatkan CSS-nya agar lebih bagus? Ikuti terus video ini. Nah, selanjutnya ditambahkan file CSS. New file terlebih dahulu, kita simpan. Namanya style.
style.css. Di sini jangan lupa ala file extensionnya adalah CSS. Save. Nah, untuk CSS kita tambahkan sintak awal, yaitu kita buka kurung dulu. Di sini saya tambahkan padding. Nah, jadi untuk fungsi dari beberapa CSS, jadi fungsi padding ini adalah untuk spasi antar ruang di antara konten dan border, ya. Gambar CSS, kemudian menjelaskan di mana letak padding ini. Jadi intinya adalah spasi atau ruang di antara konten dan border. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita kasih 0 saja. Kemudian margin kita buat 0. Nah, sedangkan fungsi margin itu merupakan sebuah properti dalam CSS yang berfungsi untuk memberikan suatu jarak antara elemen atau tag HTML. Nah, kemudian dilanjutkan, kita kasih 0. Kemudian untuk body kita buka kurung. Nah, untuk body ini kita desain backgroundnya, saya contohkan warnanya apa ya, Crash 27 AE 60. Kemudian header kita panggil header, backgroundnya tiga 498 dB. Ini kode warna bisa Anda dapatkan di internet atau dari Photoshop. Karena saya sudah hafal, jadi langsung saya gunakan saja. Kemudian width-nya ini lebar, kita buat saja 800 pixel. Kemudian margin. Nah, untuk margin tadi sudah saya jelaskan fungsi dari margin apa. Di sini marginnya saya buat auto. Kemudian padding. Nah, untuk padding itu berbeda dengan margin. Di sini memberikan jarak antar elemen. Padding itu berfungsi untuk memberikan jarak elemen tersebut dengan konten elemen yang ada di dalamnya. Ya. Itu perbedaannya. Untuk padding di sini saya kasih 25 pixel. Kemudian colornya yellow. Oke. Kemudian tambahkan dengan menu. Untuk menu backgroundnya 2C3. Kemudian lebarnya saya berikan 800 pixel. Kemudian margin itu 800 atau saya buat auto aja deh. Auto. Padding 25 pixel. Nah, ini menu ada dua, saya buat. Jadi ada menu A dan menu B. Jadi di sini saya tambahkan menu A, buka kurung. Di dalam menu A itu ada color, tipenya white. Kemudian teks. Ini dekorasi teksnya tidak ada, saya buatkan. Margin 0.
kemudian 20 px. Nah, terusnya menu hover. Nah, yang dimaksud dengan hover pada CSS itu sebenarnya adalah selektor ya, selektor hover. Jadi fungsinya itu untuk sebuah efek pada CSS. Baik, lanjutkan kembali. Di sini sudah hover. Kita tambahkan text decoration-nya. Buka kurung dulu. Text decoration underline. Kemudian untuk artikel, buka kurung. Di dalam artikel itu kita buatkan backgroundnya. Ini hampir sama dengan menu, jadi kita copy saja. Nah, di sini kode warna beda ya. Jadi di sini 95A 5A6 aparatus auto 25. Oke. Itu untuk pemanggilan dari artikel. Kemudian disambung dengan gambar artikel. Di sini adalah artikel P. Buka kurung. Di dalam artikel P itu dibuatkan line height-nya itu adalah 20 pixel. Jadi ukurannya. Kemudian margin itu kembali margin 0 10 pixel. Jadi kalau tidak ada 0 dia mencari 10. 0. Dilanjutkan dengan footer. Buka kurung. Ini hampir sama dengan artikel. Dikopikan saja. Berarti ini kode warnanya diganti 2C 3E 50. Simpan dulu. Nah, kemudian footer sudah, apa lagi? Artikel footer. Oke. Kemudian tambahkan footer P paragrafnya. Karena di dalam footer itu ada P. Maksudnya dalam footer itu ada P. Berarti adalah footer P. Itu maksudnya. Jadi di sini tambahkan footer P, buka kurung. Nah, namanya di sini tambahkan warna color white. Ya. Nah, sampai di sini kita simpan. Kemudian dijalankan. Bagaimanakah hasilnya? Dan ini tampilan awal sebelum ditambahkan CSS. Kemudian di refresh. Nah, masih belum jalan, berarti namanya ada yang salah. Berarti kita ganti. Sesuaikan dengan nama. Oke, simpan. Cek kembali, refresh. Nah, ini sudah ada tampilan. Jadi kalau lihat simpulnya seperti ini. Nah, karena gambarnya tidak ada, jadi saya contohkan dulu gambarnya. Saya tambahkan gambar, salah satu gambar.
Contoh di sini saya tambahkan gambarnya di dalam folder htdoc-nya. Nah, di sini kemudian saya tambahkan satu folder lagi, yaitu image. Karena tadi di Sinta HTML itu ada direktori untuk mencari folder image nama gambar 2. Kemudian saya tambahkan, saya copy, ganti dengan 2. .jpg. Refresh, kemudian jalankan. Image 2 jpg. JPEG ya, bukan JPG. Pastikan di sini formatnya sesuai. Oke. Baik, saya rasa cukup untuk materi ini. Seperti inilah hasil dari website standar pembuatan CSS-nya. Ini gabungan dari HTML dan CSS. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu membuat CSS yang responsif. Baik, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.